Erik ten Hag berusaha untuk mengembalikan kejayaan Manchester United yang sempat hancur selama 1 dekade. Pelatih asal Belanda itu perlahan mengubah kebijakan transfer setan merah yang selalu membeli pemain-pemain mahal. Kini Ten Hag dianggap selalu mengambil kebijakan transfer yang tepat dengan menggait pemain berharga murah. Cetak Gol coba merangkum kronologi lengkap perubahan filosofi transfer Manchester United sebagai berikut. Rutin datangkan pemain mahal. Manchester United sudah dikenal sebagai klub yang selalu jor-joran di bursa transfer. Mereka kerap menggait sejumlah pemain kenamaan dengan harga yang fantastis. Sebut saja Paul Pogba yang dibeli dari Juventus pada tahun 2016. Setan Merah mendatangkan gelandang Prancis itu dengan kisaran harga 105 juta euro atau 1,7 triliun rupiah. The Red Devils menebus mahal Pogba demi mewujudkan ambisi Jose Mourinho. Namun legenda Arsenal yakni Graeme Souness menilai keputusan tersebut sangat salah. Pasalnya Souness menilai Pogba nggak layak untuk dihargai mahal. Kemudian ada Romelu Lukaku yang diboyong dari Everton dengan nilai transfer 84 juta euro. Striker asal Belgia itu juga tampil inkonsisten selama berseragam setan merah. Bahkan Mourinho sempat mendapatkan peringatan dari scouting andalannya yakni Steve Walsh. Walsh mengatakan kalau Lukaku punya sifat manja dan sering ngambek saat permintaannya nggak dituruti. Selanjutnya ada Harry Maguire yang dibeli dari Leicester City seharga 87 juta euro. Harga tersebut menobatkannya sebagai bek termahal sepanjang sejarah sepak bola. Pandit Sky Sport bernama Paul Merson menilai kalau harga tersebut sangatlah nggak masuk akal. Selanjutnya Jadon Sancho yang diboyong dari Borussia Dortmund dengan bandrol 85 juta euro. Terakhir, di musim panas lalu, Setan Merah juga menggait Antony seharga 95 juta euro. Rio Ferdinand pun mengecam kebijakan manajemen Manchester United yang dinilai asal-asalan. Dia menyebut manajemen selalu membeli pemain yang nggak sesuai dengan kebutuhan pelatih. Pembelian yang dicap gagal. Selain dibeli dengan harga mahal, mereka juga gagal mengemban beban berat di Manchester United. Beberapa dari para pemain yang direkrut selalu tampil nggak sesuai dengan ekspektasi. Pertama ada Paul Pogba yang tampil inkonsisten dan lebih sering berkutat dengan cedera. Pogba bahkan sering dikritik karena performanya oleh Graeme Souness. Dia menyebut jika sang pemain selalu menghilang jika dibutuhkan oleh tim. Selain itu Pogba juga sering membuat ulah dan pernah berselisih dengan Jose Mourinho. Konflik tersebut akhirnya membuat pelatih asal Portugal itu didepak dari kursi pelatih Setan Merah. Kemudian ada Romelu Lukaku yang juga masuk dalam daftar pembelian gagal The Red Devils. Mantan striker Everton ini juga sempat diprediksi bakal jadi sumber gol Manchester United. Namun bomber yang dijuluki Big Rom itu hanya mampu mencetak 42 gol selama 3 musim. Paul Scholes mengkritik Lukaku sebagai bomber yang pemalas. Harry Maguire juga dianggap sebagai pembelian blunder oleh manajemen Setan Merah. Performanya di setiap musim kerap membuat para penggemar merasa geram. Bahkan Maguire sempat dihujat karena sering melakukan blunder-blunder fatal. Marcus Rojo bilang Maguire nggak pantas main untuk Manchester United. Selain ketiganya, Jadon Sancho dan Antony juga gagal memenuhi ekspektasi besar dari penggemar. Selama 2 musim membela The Red Devils, Sancho baru mencetak 12 gol dan 6 assist. Sedangkan penampilan Antony sering dikritik karena nggak punya kreativitas dan kecepatan. Tegas sejak kedatangan Erik ten Hag. Sejak kedatangan Erik ten Hag, Manchester United mengalami perubahan yang besar. Pelatih berkepala pelontos itu nggak segan-segan untuk mendepak pemain yang punya beban gaji cukup mahal. Sebut saja David De Gea yang dilepas setelah kontraknya berakhir. Diketahui kiper asal Spanyol ini punya beban gaji sebesar 375.000 pound sterling atau senilai 7,16 miliar rupiah. Dia bahkan menjadi pemain dengan gaji tertinggi kedua di skuad Manchester United. Namun David De Gea justru sering melakukan blunder yang sangat merugikan tim. Selain itu, Erik ten Hag juga telah melepas jabatan Kapten Harry Maguire. Jabatan tersebut kini jatuh ke tangan Bruno Fernandes yang akan memimpin skuad di musim depan. Menurut kabar, Erik ten Hag akan melepas Maguire ke West Ham United dengan harga 50 juta euro. Dia mengungkapkan jika Maguire nggak cocok dengan skema permainannya. Selain itu, pemain asal Inggris ini juga selalu bermain buruk saat dipercaya tampil. Berikutnya, Maguire juga punya beban gaji yang cukup besar yakni mencapai 200.000 pound sterling. Gaji tersebut bahkan lebih tinggi dari Christian Eriksen yang punya kisaran gaji 178.000 pound sterling.
Nggak cuma berani mendepak pemain, Erik ten Hag juga mampu menyulap pemain. Salah satunya adalah Marcus Rashford yang bisa bangkit pada musim lalu. Pemain asal Inggris ini menjadi top skor klub dengan mampu mencetak 30 gol di berbagai kompetisi. Berubahnya filosofi transfer. Setelah mendepak pemain berharga mahal, Erik ten Hag langsung gerak cepat untuk mencari nama baru. Pelatih berusia 53 tahun itu seakan sudah belajar dari kesalahannya di transfer masa lalu. Diketahui Erik ten Hag ingin merekrut pemain baru yang punya harga nggak terlalu mahal. Selain itu, dia juga ingin membangun skuad yang dinominasi oleh para pemain muda. Pertama ada Mason Mount yang baru didatangkan dari Chelsea seharga 64 juta euro. Kehadiran Mason Mount sangat dibutuhkan oleh Erik ten Hag sebagai pengatur serangan di lini tengah. Gak cuma itu, ten Hag juga sangat tertarik untuk mendatangkan Rasmus Højlund. Pemain berusia 20 tahun ini menjadi bidikan utama ten Hag pada bursa transfer musim panas ini. Berikutnya, ten Hag juga berniat untuk mendatangkan beberapa pemain yang berusia muda lainnya, mulai dari Zion Suzuki hingga Matteo Retegui yang di musim lalu menjadi andalan klubnya. Khusus untuk Suzuki, kiper berusia 20 tahun ini sedang membela Urawa Reds yang bermain di Liga Jepang. Ten Hag bilang kalau Suzuki sangat cocok untuk menjadi kiper pelapis Onana. Selain itu, Erik ten Hag juga sedang memantau Matteo Retegui. Penampilan gacornya bersama timnas Italia menjadi alasan ten Hag ingin menggayatnya ke Old Trafford. Terbaru, ten Hag juga membeli pemain yang sesuai dengan kebutuhan. Saat itu, Setan Merah mendatangkan Andre Onana dari Inter Milan dengan kisaran 55 juta euro. Ambisi juara Erik ten Hag. Dengan komposisi skuad yang sudah dibangun, wajar jika Erik ten Hag memasang target yang tinggi di musim depan. Hal itu dia ungkapkan sebelum laga menghadapi Arsenal di pramusim Amerika Serikat. Erik ten Hag sangat berambisi membawa Manchester United meraih berbagai kemenangan. Pelatih asal Belanda itu menilai kalau laga pramusim kali ini cukup penting untuk dirinya. Pasalnya, ten Hag ingin melihat para pemain muda untuk bisa membuktikan kualitasnya. Selain itu, ex-pelatih Ajax Amsterdam ini juga berambisi untuk mengejar gelar juara bergengsi. Dia mengatakan Manchester United sangat bisa mengejar target besar tersebut. Pasalnya, di musim lalu Setan Merah menampilkan performa yang luar biasa. Bahkan ten Hag mampu membawa Manchester United mengakhiri puasa gelar sejak 2017. Saat itu mereka mampu menjuarai turnamen Carabao Cup setelah mengalahkan Newcastle United. Erik ten Hag pun meminta pemainnya untuk tetap tampil konsisten di setiap pertandingan. Terbukti Setan Merah mampu menyapu bersih 3 laga pramusim dengan kemenangan. Pertama saat mengalahkan Leeds United dengan 2 gol tanpa balas. Berikutnya memperdaya Olympique Lyon 1-0 lewat gol tunggal Donny van de Beek di menit ke-49. Terbaru Setan Merah juga mempermalukan Arsenal 2 gol tanpa balas. 2 gol tersebut dilesakan lewat Bruno Fernandes dan Jadon Sancho di menit ke-30 dan 37 pertandingan. Walaupun bisa memenangkan laga di waktu normal, kedua tim harus menjalani sesi adu penalti. Di sesi tersebut, Setan Merah kembali menang dengan skor 3-5. Saat itu Fabio Vieira gagal menjalankan tugasnya dengan sempurna setelah tendangannya melambung jauh. Kemenangan itu disambut sukacita oleh para penggemar The Red Devils. Mereka menilai kalau ten Hag bisa membawa kejayaan untuk Setan Merah, termasuk memenangkan berbagai trofi bergengsi seperti Liga Champions dan juga Premier League. Para penggemar menilai kalau The Red Devils saat ini sudah melakukan transisi skuad yang cukup baik. Itulah ulasan berubahnya filosofi transfer Manchester United. Bagaimana pendapatmu? Apakah Erik ten Hag bisa membawa Setan Merah meraih berbagai trofi bergengsi di musim depan? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.